Doraemon bukan dikirim ke masa lalu untuk membantu Nobita. Ia dikirim untuk menguji sesuatu. Dan Nobita bukan tokoh utama. Dia adalah subjek percobaan. Semua ini terjadi di kartun yang kita anggap paling aman. Kartun yang menemani kita sejak kecil tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya sedang diuji. Di video ini, kita akan membongkar 3 kisah Doraemon yang jarang dibicarakan. Pertama, pengorbanan yang tidak pernah diminta. Kedua, kebohongan yang sengaja diciptakan untuk menguji Doraemon sebagai robot pengasuh. Dan terakhir, kemungkinan paling menyedihkan tentang dunia Nobita itu sendiri. Kita ingat Doraemon sebagai kartun persahabatan. Setiap masalah ada alat. Setiap kesedihan selalu berakhir tawa. Doraemon mengajarkan kita bahwa dunia bisa diperbaiki. Tapi dunia yang terlalu mudah diperbaiki biasanya menyembunyikan sesuatu. Di film Stand By Me Doraemon, kita akhirnya mendengar kebenaran. Sewashi, cucu Nobita, mengirim Doraemon ke masa lalu bukan sekedar untuk membantu, tapi untuk mengubah takdir. Di masa depan, Nobita menikah dengan Jaiko. Hidupnya gagal, bangkrut, dan meninggalkan masa depan yang suram. Namun, jika Nobita menikah dengan Shizuka, semuanya berubah. Masalahnya sederhana, tapi mengerikan. Jika Nobita tidak menikah dengan Jaiko, maka satu garis keturunan tidak akan pernah ada, termasuk Sewashi sendiri. Artinya, misi ini bukan tentang memperbaiki hidup Nobita. Ini tentang memilih, hidup dalam kesusahan atau tidak pernah hidup sama sekali. Dan pilihan itu dibuat tanpa izin. Doraemon dikirim, takdir diubah, dan kita menyebutnya akhir yang bahagia. Sekarang, kebohongan. Bukan kebohongan kecil, tapi kebohongan yang dirancang. Di masa depan Doraemon, tidak ada lagi pengasuh anak manusia. Anak-anak dibesarkan oleh robot, dan Doraemon bukan satu-satunya model. Masalahnya satu, robot pengasuh tidak bisa diuji pada anak normal. Ia harus diuji pada anak paling sulit. Nobita adalah anak dengan nilai terburuk, tekanan sosial tinggi, hingga hampir selalu sendirian. Kalau Doraemon berhasil pada Nobita, ia akan berhasil pada siapapun. Tapi ada satu syarat, Nobita tidak akan berubah kalau hidupnya terasa aman. Ia baru bergerak saat masa depannya terlihat gelap. Maka diciptakanlah satu cerita tentang pernikahan dengan Jaiko, tentang masa depan yang suram. Bukan untuk menyakiti Nobita, tapi untuk memicu reaksi. Takut, berusaha, bergantung. Dan Doraemon ada di sana, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai sistem pendamping hidup. Setiap alat Doraemon bukan hanya menyelesaikan masalah, ia mencatat respon. Bagaimana Nobita mengambil keputusan, bagaimana ia bergantung, bagaimana ia belajar. Nobita tidak sedang diselamatkan, Nobita sedang diuji. Sekarang, kemungkinan paling gelap dan mungkin paling menyedihkan. Nobita hidup dalam tekanan terus-menerus. Ia dibully, direndahkan, dan selalu dianggap gagal. Dalam psikologi, tekanan seperti ini sering melahirkan satu hal, dunia pelarian. Giant bukan sekedar pembuli, ia simbol kekuatan yang selalu menindas. Suneo adalah kekayaan yang selalu dipamerkan tapi tak pernah bisa dimiliki. Shizuka adalah angan yang selalu dekat tapi tak pernah benar-benar tercapai. Dan Doraemon adalah satu-satunya yang selalu memahami Nobita, tidak menghakimi, tidak meninggalkan, dan selalu punya solusi. Di dunia Doraemon, Nobita akhirnya berarti. Ia dibutuhkan. Ia bahkan lebih baik dari yang lain. Dan mungkin itulah alasan kenapa dunia ini terasa begitu sempurna. Mungkin Doraemon bukan cerita tentang robot dari masa depan. Mungkin ini cerita tentang anak yang terlalu sering disakiti hingga menciptakan dunia tempat ia akhirnya aman. Dan mungkin itulah alasan kenapa kita masih menontonnya sampai sekarang. Doraemon tidak bermaksud jahat, tapi ia hadir terlalu lama di masa kecil kita. Dan seperti semua yang menemani kita tumbuh, ia ikut membentuk kita. Kalau kamu punya kartun yang ingin dibongkar pelan-pelan, tulis di komentar.
Subscribe Bokar kalau kamu siap melihat kartun dengan cara berbeda.